Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran ekonomi kelas 10 materi kelangkaan. Kali ini akan membahas tentang apa itu kelangkaan. Ketika artis favoritmu akan konser di tempatmu, maka tentunya kamu pun akan menonton konser tersebut. Setelah antri beli tiket nonton, ternyata tiketnya habis terjual. Ya, gagal deh nontonnya. Padahal sudah direncanakan akan jingkrak-jingkrak bersama teman di tempat konser tersebut. Ketika janjian di sebuah kantin, tapi harga makanannya tinggi, sedangkan uang yang dibawa tidak cukup untuk membeli semua makanan yang diinginkan. Alhasil, jajanan hanya sedikit. Kelangkaan adalah di mana kondisi sumber daya itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya usaha. Untuk lebih jelasnya, yuk ikutin dan tonton videonya sampai selesai. Kamu lihat di perusahaan itu mereka sedang kekurangan tenaga kerja karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang tersebut. Tetapi tidak banyak ahli di bidang itu. Nah, itu dinamakan kelangkaan sumber daya manusia. Di perusahaan yang dikunjungi ini ingin membeli perusahaan baru dan ingin meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak produk. Namun, modal yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk membeli semua mesin yang dibutuhkan dan membayar gaji untuk semua tenaga kerja yang dibutuhkan ya. Akibatnya mereka harus memilih antara membeli beberapa mesin saja atau hanya merekrut beberapa tenaga kerja saja. Nah, jika kondisi seperti ini dinamakan dengan kelangkaan sumber daya modal. Untuk kelangkaan sumber daya alam dapat dijumpai saat peningkatan harga bahan bakar, di mana itu terjadi karena bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara semakin menipis. Sedangkan kurangnya jumlah pengusaha dan sumber daya kewirausahaan yang terjadi di suatu wilayah atau negara itulah yang dinamakan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dalam ekonomi, kelangkaan dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva. Baik kurva penawaran dan kurva permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kelangkaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Ada karena permintaan tersebut meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi.
jasa tersebut bisa mengalami kelangkaan. Selain itu, juga bisa terjadi karena produksi yang rendah. Jika produksi barang atau jasa rendah, bisa aja barang atau jasa tersebut mengalami kelangkaan. Kelangkaan juga dapat menyebabkan beberapa seperti jumlah sumber daya yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan manusia, maka harga barang dan jasa yang langka juga akan meningkat. Ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan, seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersedia, menemukan sumber daya alternatif, atau meningkatkan produksi. Namun dalam beberapa kasus kelangkaan tidak dapat diatasi dan manusia harus memiliki barang atau memilih barang dan jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itulah pembahasan kita mengenai kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi pada berbagai hal. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.